dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hana daya hagu gesembut dalam masjid. Tapi 3 pengajian gatnyan 30 orang meninggal. Akan meninggal karena watai gepegah masalah akhirat, masalah kembali ke Allah. Nya orang dalam tengah maksiat, dalam watainya ditaubat, timuh rasa syuk, rasa rindu yang sangat mendalam ke Allah, pingsan sampai mati. Nya orang yang tengah kuat iman, timuh rasa mahabbah yang paling tinggi ke Allah sampai mati. Jadi 3 sumber Syekh Abdul Qadir 30 orang meninggal orang. Kembali ke persoalan ini. Tanya dalam tersampaikan masalah zuhud, nyo nak ancaman ini, mio tekedi lam ati mentengna rasa galak ke harta masyarakat, harta manusia, nya Allah ge angkat ge cabut rasa cinta ke akhirat lam ati tanya. Tapi sebalik ji mio tanya bisa udip zuhud dalam dunia, Allah ge kirim sira malaikat yang malaikatnya ge tanam hikmat lam ati tanya. Getanam hikmat. Maka je hitubit kata-kata hikmat. Kata-kata hikmatnya hanya dah pegat-pegat. Kata-kata hikmatnya sama semacam ilmu laduni. Ji atas ilham gecurahkan li Allah dalam hati hamba-hamba pilihan. Jadi hanya dah pegat-pegat je. Dia dah pegat-pegat malah hanya kan nur zulmah. Jadi nak dengar haba Imam Haddad kali pernah lembaga-lembaga lagi. Kali Imam Haddad, kalamu ahlus sidqi wal ikhlas nurun wa barakatun wa in kana ghaira fasih. Haba orang yang tulus dan ikhlas, nyo cahaya dan keberkahan meski dia tidak pandai merangkai kata-kata. Tapi sebalik ji, haba orang yang takallufnya bersikap memaksa, pegat-pegat. Kita yang bandar sampaikan ke umat tentang masalah membersihkan hati, tak gunakan kata-kata yang menyentuh orang otai dengan pirat, hana pernah tamai tanya, tak pegah-pegah hugap tagai. Nya kelang bahasa kita takalluf, tak paksa-paksa. Kanu bebut tanya nak bersikap dengan tapi tak paksa-paksa untuk menyampaikan ke umat. Yang berhal Imam Haddad zulmah, kegelapan. Meskipun memakai kata-kata yang fasih. Pandai memainkan kata-kata. Tapi zulmah, mana zulmah arti kan terang. Jadi dia dah pegah hidup latih orang. Orang mangai dengar pun nagai ni hitam orang punya unun, tebik punya wi. Ilung nyan lelung baca haba Imam Haddad nyan najujuk ke sebuah jawaban watai narun demayang pakan makin le majlis urang hana mubah. Majlis ukut jai no. Kadang-kadang dalam sebuah kampung truk berdembuh na majlis. Nyata banding dengan zaman urang semua buatnya mupak-pak. Megah dia tena ber ini rata kampung na orang yak ber rata kampung na majlis tip Jumaat na majlis. Malah orang sumber kadang-kadang tak datangkan ulama-ulama di luar lah yang sumber. Tapi bahkan keadaan masyarakat dah berubah. Yang bisa jadi karena orang semua ber pu yang sampaikannya zulmah gelap. Jadi geluh dengan tente yang kabi bateri ana peng. Di samping bisa jadi faktor yang lain, salah satu jihnya. Jadi zulmah, jadi karena zulmah, watai zulmah gelap hana memberi penerangan. Hai, watai ge semua buat atau ge tausiah atau ge biceramah. Hai bak sampaikan, cuman hana memberi penerangan. Sehingga salah satu haba ungkapan sira ulama, ma waqa'a minal kalbi ma kharaja minal kalbi wa ka'a fil kalbi ma kharaja minal lisan fahadduhu al azan. Artinya dalam bahasa tanya, pu yang itu bit dari hati yang tulus akan tertancap dalam hati orang yang dengar. Pu yang itu bit dari lidah maka batasannya hanya di telinga saja, hanya sampai dalam hati. Kita baca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hana daya hagu gesembut dalam masjid. Tapi 3 pengajian gatnya 30 orang meninggal. Akan meninggal karena watai gepegah masalah akhirat, masalah kembali ke Allah. Nya orang dalam tengah maksiat, dalam watainya ditaubat, timuh rasa syuk, rasa rindu yang sangat mendalam ke Allah, pingsan sampai mati. Nya orang yang tengah kuat iman, timuh rasa mahabbah yang paling tinggi ke Allah sampai mati. Jadi 3 sumber Syekh Abdul Qadir 30 orang meninggal orang. Jadi pada munggah kata tembut nak meninggal mesti orang nak meninggal. Nak meninggal kero.
nyamban kalian nyamban pu yang disampaikan li sira urang yang ikhlas, urang yang jujur, urang yang ikhlas pu yang disampaikan kalian langsung tertancap dalam hati urang dengar. Contohlah ilmu tu lagi pensihir Fir'aun kena, pensihir Fir'aun tapi kerana buka hijab li Allah. Pensihir Fir'aun ada talung dengan Nabi Musa, ia kai sujud untuk menyerah di hadapan Nabi Musa, tapi Allah gebuka hijab di aras juga. Menai sujud batanah ge penampak aras Allah ge penampak li Allah bak mata ji. Sehingga iman ji sangat kuat, diancam li Fir'aun dilakekoh jaro kaki selang-seling ana goyang li iman. Iman ni iman hakul yakin 100%. Hana balik liati. Itanya bahkan mantang ragu-ragu karena iman danyo naik turun fluktuatif keun. Jadi naik turun iman danyo hana lagi set. Penyebab naik turun iman karena bisa jadi karena dosa, karena maksiat. Sebab iman apa macam ni? Yang hana pernah naik, hana pernah turun iman para malaikat. Maka malaikatnya mesti yang sujud tapi sampai kiamat dunia. Yang rukuk tapi sampai kiamat dunia. Yang dang tapi sampai kiamat dunia. Iman yang menanjak tapi hana pernah menurun. Iman para rasul dan nabi. Yang iman rasul dan nabi yang menanjak tapi hana pernah menurun. Iman yang menurun tapi hana pernah menanjak. Iman orang yang melakukan maksiat tidak pernah bertaubat. Orang yang melakukan maksiat tidak pernah bertaubat walau hana lagi maksiat, tapi noda dosa dari maksiat awal hana terhapus nyo yang hana taubat. Nyo le masyarakat hana fahami ke fikir kan ngan hana ge pubut le ka selesai. Dosa yang pernah terpubut mulai dari masa balik, masa muda-muda yang mantan tercatat rapi dalam catatan malaikat. Nyatanya hana pernah tertaubat, hana getup li Allah. Maka makna istighfar menutup, ghaffar pun makna Allah ghaffar, Allah sattar, getup catatan dosa tanya dalam buku malaikat getup li Allah sehingga hana terbaca li bak malaikat. Yang tanya ka ampun dosa. Jadi menyo hana ada taubat walaupun hana ada pubut li maksiat, tanya kaji ke ahli masjid sekalipun menyo hana taubat dosa yang lama tetap noda yang menodai hati tanya hana terhapus lah. Hati tanya nagli. Maka hasil tanya ngan tarobah berhijrah berhijrah berarti meninggalkan kebiasaan buruk tapi tanpa ada taubat. Taubat harus benar rasa penyesalan, alian benar berjanji dalam hati tidak akan mengulangi, bukan hanya dosa yang pernah dilakukan termasuk dosa-dosa yang lain. Nak sanggup paut dengan manusia ialah nya lebih rukun taubatnya harus tak kerjakan mihana tetap noda yang ka menodai hati dayoyan han akan hilang walaupun dayo ka berhijrah. Yang kita harus betul-betul dah fahami. Jadi hamadang hijrah tu, jadi harus selesai le dosa yang kena. Cara berselesai je dengan bertaubat. Sebab pakal belal berahmanan. Sebab ramai orang mantang ge nostalgia dosa jamun. Untuk nostalgia kenangan gak nyan pubut dosa jamun nyan mantang ge simpan. Mantang na catatan, mantang na gambar-gambar jamun. Dan mentang ingin gaknya untuk bernostalgia mengenang kembali dosanya hana kira taubat lem. Jadi dosa pun dah kenang. Mandum dayo na dosa. Hana pernah muda te jamu. Tapi kira-kira ino ka umur ka 50 ka 60 kan. Cok betul-betul jamunya tek juga deh pu aku bahalom. Hana payah nostalgia lian. Foto urang-urang yang pernah tengok bermaksiat ke Allah dengan urangnya hana payah aku bahli. Omnya tanya sambung satu rahim. Nak cara tahu hubungan, tak pegak hubungan saudara dengan cara lain. Buku aku bah betul jamun. Cok betul yang tek juga deh supaya katanya betul-betul mangat dalam hati tanya rasa menyesal kepada pu yang kata lakukan dan supaya katanya baik nalik ingat-ingat ke pu yang kali dah pubut jamun.